SMA Islam Dian Didaktika dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visinya adalah pendidikan paripurna bernapaskan Islam. Pendidikan adalah sebuah proses. Proses yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses yang melahirkan sebuah keberanian. Keberanian untuk menceritakan perspektif kami. Keberanian untuk memulai sesuatu. Proses yang membuat kami paham tentang arti sebuah kerjasama. Proses yang menjembatani kami untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Proses yang kami lalui bersama melalui sebuah lembaga pendidikan yang memahami arti sebuah perjalanan. SMA Islam Dian Didaktika, promoting science, art, and sport in Islamic spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Endang Suhendar MA, guru PAI SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Kota Depok. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan praktik pembelajaran materi adab berpakaian dalam Islam dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 10.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anak PAI keren? Keren. Gimana jaya kita? PAI PAI? keren. PAI? Keren. PAI? Alhamdulillah. Lagi. Kok lupa sih? Ya. PAI? Keren. PAI? Hebat. PAI? Alhamdulillah. Yang kompak sekali lagi. PAI? Keren. PAI? Hebat. PAI? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam pelajaran PAI. Mari kita sama-sama buka dengan membaca doa. Terutama kita baca doa suratul Fatihah. Ya, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma. Hari ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting buat kita. Ya, materi itu berkaitan dengan diri kita. Ya, dengan tubuh kita. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari? Adab berpakaian dalam Islam. Ada, nak, ya, pakaian itu ada ketentuan-ketentuannya. Tidak asal pakai pakaian. Ya, kamu kaya banget, hartamu miliaran bahkan triliunan,
Ya, boleh kamu pakai pakaian emas yang laki-laki. Pakaian emas dari sutra. Boleh nggak? Yang perempuan saking kayanya itu perhiasan dipakai semua, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Itu berlebihan. Jadi ada yang boleh, ada juga yang tidak boleh. Baik, Bapak akan putarkan satu video ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Oh, tapi sebelumnya mohon maaf. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya adalah ada dua ya. Kita nggak usah banyak-banyak. Dua tapi langsung masuk. Oke? Yang pertama apa? Kita baca bareng-bareng. Menganalisis pakaian sesuai ajaran Islam. Kemudian mengidentifikasi, mengenali, mengamati hukum menutup aurat dalam pandangan Islam. Insyaallah ya, mudah-mudahan di akhir pembelajaran tercapai ini analisa kita dan identifikasi kita terhadap pakaian dan juga hukum berpakaian dalam Islam. Oke? Mohon disimak baik-baik. Nanti ya Pana akan putarkan satu video, boleh disimak. Sahabat Go Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Baik. Jadi itu tadi 1 menit ayatnya tentang adab berpakaian dalam Islam. Oke, ada orang Islam, tapi dia menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Ada? Ada nggak? Ada. Nah, gimana pendapat kalian nih? Gimana? Jilbab itu gimana, Anin? Gini Pak, karena kan tadi kan Bapak bilang ya pakaian itu menutup aurat dan Ya. maaf nih menurut Ya. saya itu kan aurat wanita itu bagian bawah sama bagian dada. Lalu kalau misalnya kalau misalnya memang aurat wanita itu hanya kedua itu, maksudnya secara ini ya bukan secara agama ya, maksudnya secara maksudnya menurut saya berduniawi. Kenapa kita juga harus nutup rambut kita juga? Karena kan kalau misalnya auratnya cuma di bagian dua itu Pak, kan pakai baju longgar juga bisa kan? Pakai baju longgar juga bisa. Ya, makasih Pak. Oke. Yang lain mau berpendapat, mau menanggapi? Jangan Pak, enggak. Apa yang disampaikan Anin? Farhan, Aira mungkin silakan mau menanggapi. Ya, jadi batasan aurat itu tadi Anin secara pemahaman Anin sederhananya adalah bagian dada dan bagian bawah perut gitu ya. Sampai lutut lah gitu ya. Lalu kenapa harus menutupi bagian rambut? Farhan, silakan. Soalnya ini kan Pak, apa namanya? Setiap bagian tubuh perempuan tuh bisa memancing hawa nafsu birahinya laki-laki. Jadi sebenarnya itu buat melindungi si perempuan itu sendiri. Menutup rambut gitu. Soalnya rambut kan juga bisa memancing, bisa menarik perhatian laki-laki. Rambut pun bisa menarik perhatian laki-laki. Terus
Sekarang kalau kita balik, seandainya laki-laki tidak menutup aurat atau auratnya terbuka, mohon maaf, auratnya terbuka, kan aurat laki-laki. Kita pahami dulu, aurat perempuan dari mana sampai mana dulu lah. Seluruh tubuhnya kecuali bagian telapak, kecuali telapak sama wajah. Berarti udah selesai dong apa yang dikatakan Anin tadi. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kan rambut, betis, kaki itu aurat kan? Iya. Yang namanya aurat harus Tutupi. ditutupi. Oke. Kalau laki-laki auratnya Pusat sampai dari pusar sampai lutut. Baik. Bapak, Ya, bagian dada laki-laki juga aurat kan? bagian dada laki-laki tidak aurat. Tapi kalau yang pakai baju basket itu boleh kan? Ya, boleh. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang. Oke, ini sudah berapa kelompok? 1, 2, 5. Ini 4, 5. Oke, 5, 4, 4. Masing-masing kelompok ya bertugas untuk mempelajari sumber belajar baik dari buku, dari modul ajar, dari LKPD atau PowerPoint, Google Slide yang sudah di-share. Silakan dipelajari dengan baik pengertian aurat, dalil-dalil mengenai aurat atau berpakaian gitu ya, sesuai dengan ajaran Islam. Lalu hasil dari diskusi kelompoknya dibuatkan sebuah poster ya dalam bentuk, boleh kalian pakai media Photoshop, boleh kalau bisa. Pakai Corel boleh, pakai Canva yang lebih simple mudah juga boleh. Setelah kerja kelompok baru nanti pandang minta kalian untuk presentasi masing-masing kelompok dan kelompok yang lain menanggapi. Oke? Oke. Silakan ya. Terutama nanti kalau bisa setiap kelompok punya 1 tema pilihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, hari ini kita akan mempresentasikan tujuan menutup aurat menurut syariat Islam. Sebelum itu kita akan perkenalan diri. Saya Alika. Saya Nindi. Saya Nara. Saya Vindi. Saya Meiza. Oke. Mari kita mulai. Pertama, pengertian aurat. Aurat adalah bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau dilihat kepada orang yang bukan muhrimnya. Terus ada tujuan terlihat berbeda dari makhluk lain, itu untuk membedakan mana kaum muslim dan kaum kafir, kemudian terhindar dari dosa-dosa. Karena misalnya kan kalau rambut itu kan ada hadis ataupun surat, saya lupa, di sana tuh bisa menggambarkan kalau satu helai itu berapa dosanya gitu kan. Terus sebagai ujian ketaatan, karena itu penguji mana orang yang taat, dan karena itu kan ada kayak godaannya juga kan Pak. Nah kalau misalnya kita bisa ngelampauin godaan itu, berarti kita udah mencapai ketaatan yang insya Allah lah gitu kan. Terus sebagai identitas seorang muslim, ya sama seperti tadi, membedakan kaum kafir dan juga kaum muslim, kemudian dapat meningkatkan ketakwaan. Karena dengan cara kita menutup aurat, sama aja kita mendekatkan diri atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Lalu dosa jika tidak memakai jilbab, itu wanita yang tidak menutup aurat itu termasuk ke dalam dosa besar, karena Nabi memberi ancaman untuk seorang wanita yang berpakaian namun telanjang, yakni tidak dapat mencium bau surga seperti yang sudah disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bunyinya seperti, tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuan. Bagian aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahram itu ada suami, ayah mertua, putra kandung, saudara laki-laki, kakak atau adik. Untuk dalilnya ada Al-Ahzab ayat 59, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat dengan jilbab untuk melindungi hambanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok yang lain silakan menanggapi. Ya, langsung ditanggapi oleh Alin. Silakan Alin. Di bagian salah, bentar Pak. Bagian mana? Ya, apa sebentar Pak, bentar saya buka dulu ininya. Di bagian aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahram. Itu kan suami, ayah mertua, putra kandung, saudara laki-laki. Itu berarti yang cowok kan? Menurut saya gini, saya mau nanya. Kan untuk hawa nafsu sendiri kan tidak memandang apakah dia putranya, apakah dia suaminya atau ayah mertuanya. Nah, itu kenapa ditetapkan bahwa orang yang boleh melihat aurat wanita itu adalah mereka-mereka itu? Karena kan yang tadi saya bilang, hawa nafsu itu tidak menutup siapapun itu Pak, bisa ke siapa aja. Karena maaf ya Pak, ini ada banyak kasus yang ayahnya ngegimain anaknya, atau itu banyak yang saya dengar tuh banyak itu ayahnya maaf Pak memperkosa anaknya atau bagaimana. Jadi pertanyaannya ke Bapak apa ke kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 boleh tanggapi. Nanti Padang yang nomor terakhir. Ya, silakan. Ini karena pertama ini kan kita ngambilnya dari mungkin dari Al-Qur'an sendiri, dari sumber itu juga Allah bilangnya kan yang disebutin kita di PPT tadi. Nah, kenapa di sini alasannya kita nggak ini juga kenapa alasan kita nggak ngesebutin tujuannya untuk menghindari dari laki-laki. Padahal di sumber-sumber lain itu banyak banget ada yang bilang kalau menutup aurat itu untuk menghindari bisa dibilang pelecehan seksual. Nah, di sini kita setuju untuk nggak nulis itu karena makin kesini juga makin banyak orang, bahkan cewek aja bisa aja ngelakuin pelecehan seksual ke perempuan. Nah, di sini lanjut kamu nggak tahu. Karena kan di sini udah dilampirkan sama Allah, sama ada hadis-hadis juga kan. Terus di sini mungkin kita udah kasih patokan, berarti patokannya itu suami, ayah mertua, putra kandung, saudara laki-laki, kakak atau adik. Di selebihnya kita nggak tahu, karena itu kan kita cuma ngikutin syariat Allah kan. Mungkin di sini tuh termasuk golongan darah atau juga yang sekeluarga. Jadi kalau misalnya di luar itu kita
kita masih belum tahu karena beberapa sumber juga kita cuman bacanya kayak gitu aja. Boleh lanjut lagi nggak Mas? Saya mau nanya. Silakan. Lanjut ya. Tapi itu sebenarnya balik lagi sih ke pertanyaannya karena setan itu kan maksudnya hawa nafsu itu kan tidak melihat golongan darahnya atau hubungan biologisnya seperti apa. Oke. Jadi kenapa yang ditentuin itu yaitu suami ayah, kenapa nggak semua laki-laki aja gitu yang di ini, karena ya tadi saya bilang sebenarnya balik-balik ke situ lagi, Pak, hawa nafsu itu kan nggak ngelihat apa-apa ya, maksudnya tadi dibilang kan nggak ngelihat gender juga kan, bahkan cewek pun bisa ngainin cewek gitu, atau mungkin cowok pun bisa ngainin cowok. Aslinya ini balik lagi ke untuk menundukkan pandangan sama laki-laki. Nah, kalau ya balik lagi ke kata Nindi yang disebutin sama Allah itu cuma patokannya doang. Alasan kita nutup aura itu cuma mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut. Nah, aslinya mau itu dari kita ngikutin aja apa yang kata Allah. Di sini ada di surah An-Nur ayat 20 surah An-Nur dari 30 sampai ayat 31. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, di sini tuh mau itu dia dari dia dari golongan yang boleh lihat itu, mau itu dari luar atau yang dari dalam, itu mereka mau itu begitu mereka harus tetap menundukin pandangannya. Nah, yang Allah kasih itu cuma patokannya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada perkenalkan kami dari kelompok 1, anggotanya ada saya, Barat, saya Harga, saya Fatih, saya Aira. Jadi pada hari ini kami ingin memberitahu tentang pentingnya menjaga pandangan. Jadi di sini ada. Nah, untuk kesimpulan silakan. Kesimpulannya, jadi menjaga pandangan memiliki beberapa manfaat, yaitu menghindarkan dari zina, mendapat ridha Allah, bersanding dengan Rasulullah SAW di hari akhir, mempermudah dalam menahan hawa nafsu, menghindarkan wanita-wanita dari dosa jariah. Nah, di sini kan kalau wanita tuh kalau misalnya kita nih sebagai pria kita ngeliatin auratnya, misalnya di HP dia ngepost foto yang gitu ya, kurang baik, terus kita ngeliatin tuh dia dapat dosanya juga. Jadi sebagai seorang muslim wajar dong bantuin sesama saudara. Jadi kita untuk membantu saudara kita juga kita bisa menghindarkan pandangan untuk menghindari wanita tersebut dari dosa jariah. Demi keamanan bersama. Jannah. May we all meet there one day. Kami tentang adat berpakaian laki-laki. Kami di sini hanya memfokuskan satu tema, yaitu larangan memakai sutra dan emas untuk laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum laki-laki mengenakan sutra halus dan sutra kasar, karena jika laki-laki mengenakannya bisa mengesankan sifat kewanitaan atau menyerupai para wanita yang suka pada perhiasan. Sementara kaum laki-laki dituntut untuk memiliki ketegaran, kekuatan dan kejantanan. Menurut hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengambil sutra, maka lalu Rasul menaruh sutra itu di sebelah kanannya dan mengambil emas lalu menaruhnya di sebelah kirinya. Kemudian bersabda Rasulullah, sesungguhnya dua benda ini, sutra dan perhiasan emas, itu haram bagi para lelaki dan umatku. Secara medis, laki-laki yang menggunakan perhiasan emas dalam jangka waktu lama akan berpotensi terkena Alzheimer. Alzheimer merupakan semacam penyakit yang menyebabkan penurunan kemampuan fisik maupun ingatan. Sedangkan untuk wanita, kandungan emas tersebut dapat keluar bersamaan dengan haid sehingga tidak membahayakan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka Allah akan memakaikan padanya di hari kiamat pakaian kehinaan dari neraka atau pakaian dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurat perempuan itu yang pertama ada rambut, terus ada dada, yang ketiga ada tubuh bagian bawah, yang keempat ada bagian lengan, terus yang kelima ada tubuh bagian atas. Batas aurat laki-laki itu ada pusar dan tubuh bagian bawah, dari pusar sampai lutut. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 338 itu, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dan bersama lain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dan Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas di penjelasan yang pertanyaan tadi, ada salah satu dari kalian yang nggak setuju kalau rambut itu salah satu dari batas aurat. Oke, kenapa nggak setuju? Tadi kan udah dijelasin juga kan, karena menurut aku sendiri, sebenarnya saya udah dapat penjelasan juga sih dari Jian kan. Karena awalnya kenapa aku nggak setuju nih rambut itu jadi aurat itu karena yang tadi aku bilang aurat formal wanita itu kan dada sama bawah ya. Nah, rambut tuh bukan formal kan, yang which means itu informal. Jadi karena yang setahu aku maksudnya setan-setan penggoda hawa nafsu itu berada di kedua aurat tersebut gitu. Jadi kenapa rambut juga dijadiin? Jadi pertanyaan aku adalah kenapa rambut juga dijadiin aurat kalau misalnya setan-setan hawa nafsu itu cuma ada di dua organ itu aja kayak gitu. Kan kalau misalnya kalau memang misalnya nih apa yang aku dengar ini benar, itu kan kita bisa cuma kayak nutupin pakai baju-baju longgar, maksudnya bukan baju-baju ketat gitu kan. Jadi sih itu sebenarnya alasannya. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mengambil ibroh, mengambil pelajaran, refleksi apa dari yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan adab berpakaian dalam Islam. Ya, kira satu kelompok mungkin satu pendapat refleksi boleh disampaikan ya, atau dari kesimpulan satu kalimat saja dari apa yang kalian bahas barusan. Refleksinya apa saja? Kelompok 4 dulu dah. Pak, kok kita duluan, Pak? Ya, kelompok 3 dulu dah. Pentingnya menjaga aurat biar menghindari pelecehan seksual. Pentingnya menjaga aurat agar terhindar dari pelecehan. Tapi kalau tentang materi kita berarti ya maksudnya ya nggak apa-apa ya. Itu tentang gimana laki-laki harus bertindak sebagai laki-laki. Karena apa? Yang di sini kan laki-laki Laki-laki harus bertindak sebagaimana kodratnya laki-laki. Ya. Oke, kelompok 1 gimana refleksinya? Islam melarang menutup semua pintu zina. Islam melarang menutup semua pintu masuknya zina. Islam menutup semua pintu masuknya zina dengan cara apa? Mulai dari pandangan sampai berpakaian. Mulai dari pandangan sampai berpakaian. Keren banget, Masya Allah. Yang ketiga, kelompok 2. Manusia harus mengetahui batas-batas aurat. Kenapa? Manusia harus mengetahui batas-batas aurat. Manusia harus mengetahui batas-batas aurat yang dimilikinya. Oke. Kelompok 4 terakhir. Refleksinya kelompok 4. Gimana? Menjaga aurat dengan baik dan benar. Betul. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik. Ya, terima kasih untuk hari ini, keren banget. Ya, Bapak bangga bahwa kalian bisa mengeksplor ya materi-materi, mencari dalilnya sendiri, kemudian berdiskusi, satu poin yang ingin Bapak sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan hukum-hukum Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya.
Allah itu tidak akan membebani satu kaumnya atau umatnya, hambanya, kalau dia tidak mampu untuk menanggungnya. Kita harus menerima apa yang tidak kita setujui, ya kan? Ada kalanya, misalkan ada orang yang sangat nyinyir dengan kearab-araban, bahasa Arab, kemudian kebudayaan Arab, pakaian ala-ala Arab. Tapi hari ini para supporter bola pun bangga pakai surban. Benar nggak? Nonton Piala Dunia itu supporter, iya, pada pakai surban, pakai eagle itu yang talinya hitam itu ya. Itu mereka bangga. Orang bangga dengan minuman keras. Ketika dilarang marah-marah. Orang bangga dengan LGBT, mendukung LGBT. Ketika dilarang marah. Tapi ternyata mayoritas manusia di dunia, mau agamanya apapun, tidak menyukai penyimpangan seksual, tidak menyepakati adanya LGBT, dan tidak menyukai minuman keras. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian hebat semua hari ini. Kita tepuk tangan. Oke, baik, jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, ya. Taati kedua orang tua, taati perintah guru. Ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.